Hola teman-teman penikmat film. Gua mau mulai dengan kalimat jujur ya. Kalau lu udah sering nonton horor lokal, Sengkolo Petaka Satu Suro itu kayak mantan toksik. Lu tahu bakal nyakitin, tapi tetap aja penasaran pengen dateng. Dan bener aja, nggak kaget, nggak heran, dan sayangnya nggak berkembang. Ini film yang bikin gue mikir, kok horor kita muter di situ-situ aja sih? Film ini produksi MVP Pictures. Debut sutradara Dennis Saputra, masih satu universe sama Sengkolo Malam Satu Suro. Ceritanya tentang Rahayu, seorang bidan yang hidupnya hancur total. Suami meninggal, anak meninggal, dan bayi yang dia lahirin juga mati. Dan di titik paling rapuh itu, dia milih jalan gelap. Ditemani sahabatnya Marni. Iya, yang dari awal udah kelihatan suspicious, Rahayu datang ke dukun dan ngelakuin ritual terlarang. Lintu Jiwo. Dealnya klasik, nyawa ditukar nyawa. Setiap malam Jumat dan Satu Suro harus ada tumbal. Dan teror pun dimulai. Yang bikin gue kesel itu satu hal. Film ini sebenarnya buka dengan sangat bagus. Visual pantai pesisirnya cakep, ton melankolisnya dapet. Drama kehilangan Rahayu kerasa. Dan Aulia Sarah, gila akting dramanya kuat banget. Dia nggak perlu teriak-teriak buat bikin kita ikut sesek. Masalahnya, begitu masuk fase jadi setan, semua kekuatan itu ketutup prostetik. Ekspresi hilang, emosi ketutup make-up latex. Sayang banget. Nah, sekarang kita bahas penyakit kronisnya film ini. Ini horor, drama, komedi. Karena sumpah ya, ada beberapa adegan yang harusnya serem, malah jadi lucu. Mulai dari setan cosplay pantomim, jump scare yang bukannya bikin kaget tapi bikin cekikikan, sampai dialog sinetron level ayo bunuh aku, dasar lemah. Ini bioskop horor apa Indosiar jam 2 pagi. Struktur filmnya literally, ritual, teror, ritual lagi, malam kedua, malam ketiga, malam Satu Suro. Dan semua itu bisa ketebak dari jauh hari. Plot twist di ending juga kerasa maksa, bukan mind-blowing. Lebih ke, oh, ya udah. Ini penyakit horor lokal yang gak sembuh-sembuh. Jump scare tiap 5 menit, padahal ketegangan justru rusak. Yang efektif, cuma 1-2 di babak akhir. Sisanya template. Maaf kasar, tapi iya, korban jalan sendirian, masuk tempat gelap tanpa alasan. Teriak tapi nggak kabur. Ini bikin setannya nggak serem, karena ancamannya kalah sama kebodohan manusianya. Gue tetap adil. Ada beberapa hal yang pantas diapresiasi. Gorinya lumayan niat, adegan kejar-kejaran malam Jumat cukup intens, sinematografi pantai cakep, Sharon Jovian sebagai Utari surprisingly kuat, pos tangan Rahayu kayak orang-orangan sawah itu ikonik. Dan Aulia Sarah, secara fisik dan body language, dia all out. Cuma sayangnya skenario gak ngangkat potensinya maksimal. Ini yang bikin gue paling kesel. Padahal film ini punya potensi jadi drama horor psikologis yang kuat. Kalau aja mereka berani, 80%, drama kehilangan 20%, horor organik bukan sebaliknya, ini bisa jadi film horor beda kelas. Tapi yang dipilih malah, ikut tren pasar. Kejar jump scare, kejar template, akhirnya jatuh ke kategori horror mediocre yang buang potensi. Jadi kesimpulannya, Sengkolo. Petaka Satu Suro itu bukan film terburuk, tapi juga jauh dari bagus. Awalnya menjanjikan, tengahnya melelahkan, endingnya klises. Kalau lu hardcore penikmat horor lokal, mungkin masih bisa dinikmati sambil nyinyir. Tapi kalau lu berharap sesuatu yang fresh, yang berani keluar dari ritual teror rukyah template, siap-siap kecewa. Bye-bye.